satu peristiwa agung dalam sejarah kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memperingati Isra Mi'raj tidak lain adalah salah satu cara kita dalam mengenang sekaligus menarik ibrah atau pelajaran dari peristiwa agung itu. Apakah itu salah? Ya jelas tidak salah. Kita ingin mengenang, memperkenalkan sekaligus mencari apa hikmah besar di balik peristiwa yang sangat bersejarah ini. Tadi kalau soal detail peristiwa sudah dijelaskan oleh Al-Habib Jindan hafizahullah. Saya kebagian untuk memberikan catatan kaki di balik rentetan peristiwa agung tersebut. Saudara-saudara sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa kita lihat dari dua sisi. Pertama dari sisi ruhaninya, kedua dari sisi jasadiahnya. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kuntu nabiyyan wa adam bainar ruhi wal jasad. Dalam riwayat lain, kuntu nabiyan wa adam munjadilun fi tinati. Lihat, kuntu nabiyan, aku sudah menjadi nabi. Wa kuntu minal kaun. Lafadz kuntu minal kaun. Apa artinya kaun? Ya, keterjadian, alam semesta. Ada sebagian ulama mengatakan kuntu nabiyan ay fi ilmillah. Aku sudah menjadi nabi dalam pengetahuan Allah. Tapi ulama lain mengatakan kalau dalam pengetahuan Allah doang semuanya sama, ya kan? Kita juga sudah ada dalam pengetahuan Allah, sudah mengetahui kita sebelum kita ada. Sebelum saya menjadi pengajar, sebelum Bapak menjadi pebisnis, Allah sudah tahu. Tapi kenapa Nabi Muhammad dikhususkan? Sebagian ulama berpendapat memang Nabi Muhammad dengan sisi ruhaniyahnya sudah menjadi nabi. Dengan sisi ruhaniyahnya. Makanya ada riwayat lain menyebutkan ja'alani fatihan wa khatiman. Allah menjadikanku sebagai fatih, sebagai pembuka risalah, wa khatiman sekaligus penutup risalah. Seolah-olah Allah ingin menggabungkan kemuliaan terdahulu dengan kemuliaan yang akan datang di masa mendatang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam penjelasan para ulama yang kami pelajari ilmunya dikatakan sebagai awwalu khalqillah min haits ruhaniyah, ciptaan Allah yang pertama dari sisi ruhaninya. Makhluk atau ghairu makhluk? Makhluk. Ruh Nabi Muhammad sallallahu wa ruh sabiqatun alal jasad bittifaqil ulama. Ruh itu mendahului jasad. Bapak Ibu pernah mendengar ayat wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala. Allah sudah mengambil perjanjian dengan kita dulu, roh kita sebelum adanya jasad kita. Allah sudah minta perjanjian dengan kita, bukankah aku Tuhanmu? Ya. Siapa yang pertama kali ngomong ya? Bala itu siapa? Siapa lagi kalau bukan ana sayyid waladi Adam. Akulah pemimpin anak cucu Adam. Karena itu persaksian melibatkan anak cucu Adam, otomatis pasti yang pertama kali bilang itu adalah pemimpinnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan dengan jasadnya tapi dengan rohnya. Subhanallah, saudara-saudara sekalian, Anda kalau membaca Al-Quranul Karim, Nabi Isa alaihissalam tadi disebutkan ayatnya oleh Habib Jindan. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Anda tahu kenapa ayat itu menyebutkan kata Ahmad bukan Muhammad? Lihat penjelasan para ulama. Saya tidak sedang mengarang-arang, ini yang saya pelajari. Tadi hadisnya udah ya, kalau nanya dalil. Nanti saya akan berikan dalil-dalil yang lain. Kata siapa itu ada hadis menyebutkan yang pertama kali Allah ciptakan itu al-qalam. Aywa hadhi awwaliyah idhofiyah. Ini pertama awwaliyah idhofiyah. Pertama setelah terciptanya ruh Nabi Muhammad, aywa na'am al-qalam yumkin al-aqal. Fi riwayah al-aqal, al-qalam wa kada wa kada wa kada. Kulluha awwaliyah idhofiyah. Amma awwaliyah haqiqiyah fahiya ruhaniyal muhammadiyah allati khalaqaha Allahu qabla an yakhluqal akwan. Yang pertama kali Allah ciptakan ada ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum alam semesta tercipta. Ruh Nabi Muhammad sendiri bagian dari alam.
Dia makhluk, tidak ada muslim berakal sehat yang mengatakan itu adalah qadim. Tidak, itu hadis makhluk wa huwa awwal khalqillah. Lihat saudara, Nabi Isa menyebut kata Ahmad. Anda perhatikan, kita sedang ingin memperkenalkan kaum muslim tentang keutamaan dan keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaitannya dengan peristiwa Isra Mi'raj ini satu persatu ya. Karena sekarang kita hidup di era manakala kita bicara mana dalilnya? Ayo saya bikin dalil. Harus begitu kan? Harus ada dalilnya. Ya sudah kita bikin dalil ayo. Bukan kita bikin dalil, kita menyampaikan dalil. Kita nggak bikin dalil. Ahmad, Anda kalau perhatikan kata Ahmad, mimnya dibuang. Apa yang tersisa? Ahad. Betul nggak? Kata Ahmad menurut sebagian ulama itu adalah salah satu nama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjuk pada sisi ruhaniyahnya. Sementara nama Muhammad itu menunjuk pada sosok yang terlahir di Mekah abad ke-6 Masehi. Nama Muhammad, Nabi Isa karena tahu jasad Nabi belum diciptakan menyebutnya dengan kata Ahmad. Subhanallah, nama Ahmad itu ketika dibuang mimnya tersisa kata Ahad. Apa itu Ahad? Nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul huwallahu ahad. Seolah-olah dengan nama itu Allah ingin menggambarkan kedekatan khususnya dengan kekasihnya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mim yang terangkai dari kata Ahmad menurut sebagian ulama hada mimul mukawwanat, mim yang menunjukkan mukawwanat yaitu alam semesta. Seolah-olah dengan nama Ahmad itu mengisyaratkan bahwa rohnya Nabi Muhammad yang dinamai dengan Ahmad itu adalah perantara terciptanya alam semesta. Kalau itu roh tidak ada, alam semesta ini sayauд ilal adam akan menjadi tiada. Kok bisa begitu? Ustaz, mana dalilnya yang lain? Saya sertakan. Itu isyarat. Itu isyarat ya, khas, isyarat khas yang kerap diperkenalkan oleh para ulama-ulama sufi. Dan bagi sebagian orang kalau disebut kata sufi, bid'ah. Dol, mudil, mubtadi' wa hakadha. As-sufi haula auliya Allah. Para sufi itu para wali Allah. Hati-hati berbicara dengan mereka. Mereka adalah manusia-manusia pilihan Allah, punya level keimanan yang jauh berbeda dengan kita. Makanya sering banyak orang salah paham. Kalau dijelaskan sama ahlinya, gak muskil sebetulnya Pak. Ungkapan-ungkapan mereka, syatohat bisa ditakwil, bisa diberikan pemaknaan yang lurus. Kalau yang ngomong ahlinya, kalau yang ngomong orang luar itu beda cerita. Kafir, zindiq, mubtadi dan seterusnya. Isyarat nama Ahmad, isyarat akan sisi ruhaniyahnya, karena sisi ruhaniyah itu merupakan perantara terciptanya alam semesta, dinamai Ahmad. Isyaratnya dari mim, Ahmad mimul mukawwanat. Terlahirlah Ahmad, setelah Ahmad terlahir terciptalah alam semesta. Tercipta alam semesta, beliau diciptakan pertama dari sisi ruhaniyahnya, diciptakan terakhir dari sisi jasadiyahnya. Ja'alani fatihan wa khatiman. Ada ayat Pak, ayo sekarang kita ngaji Al-Quranul Karim. Pernah dengar ayat di surat Al-Imran? Wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunnah. Ketika Allah mengambil perjanjian dengan para nabi. Hayo, perjanjian di mana ini? Nabi belum ada semuanya. Dengan ruhnya mereka, betul? Allah mengambil perjanjian, lihat, wa idh akhadallahu mitsaqan nabi wa idh akhadallahu mitsaqan nabi lama ataitukum min kitabi wa hikmah. Manakala aku berikan kepada kalian kitab dan hikmah. Tsumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum. Kemudian datang seorang rasul yang membenarkan ajaran kalian. La tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Kalian harus beriman dan kalian harus menolongnya. Qala, Allah berkata, aqartum wa akhadtum ala dzalikum isri, kalian mengakui perjanjian itu, perjanjian denganku menyangkut hal itu. Qalu aqrarna, qala fashhadu. Lihat Pak, qala fashhadu, kata Allah, bersaksilah, saksikanlah
Saudara-saudari, setelah usia 30 tahun, uban akan tumbuh dengan cepat dan berlimpah. Jangan pergi ke salon bersaksi